tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI, yaitu dengan melalui salah satunya namanya bela negara. Nah, bela negara merupakan suatu konsep atau pandangan yang menekankan pentingnya peran aktif. Nih, garis bawahi ya, peran aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan atau kekuasaan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman terhadap NKRI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Nah, kira-kira ada berapa jenis? Nah, yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir, yang dinilai dapat mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa negara. Nah, ancaman militer di sini yang paling penting digarisbawahi adalah yang merupakan atau menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya ancaman militer adalah adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal, adanya invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara, dan adanya penggunaan senjata nuklir. Nah, itulah yang dimaksud dengan ancaman militer atau ancaman terhadap NKRI berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah ancaman militer. Yang kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Artinya di sini kebalikan dari ancaman militer, yaitu yang tanpa menggunakan kekuatan senjata, akan tetapi di bidang yang lain, yaitu di bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan juga lingkungan. Ancaman non-militer dalam hal ini lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang ketiga ada namanya ancaman hibrida. Jadi berdasarkan jenisnya, ancaman yang ketiga adalah ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Adapun contohnya adalah adanya operasi intelijen, rahasia, dan sabotase ekonomi. Sabotase ekonomi, adanya propaganda dan kampanye pengaruh dari politik sehingga dapat mempengaruhi opini publik, serta adanya serangan cyber yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya serangan militer. Nah, itulah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, yang berikutnya itu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, ancaman itu berasal dari ancaman internal dan juga nanti ada yang kedua ya. Kita bahas dulu ancaman internal dulu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari negara kita sendiri. Nah, contohnya adanya terorisme domestik berasal dari kelompok teroris di dalam suatu negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu, yaitu selain adanya teroris, yang berikutnya adalah pemberontakan dengan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara. Berontak karena bisa saja kemungkinan tidak adanya perhatian dari pemerintahan pusat sehingga melaksanakan pemberontakan dengan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara. Konflik sosial berasal dari konflik kelompok atau individu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Lalu juga ada ancaman radikalisme dari dalam negeri kita itu, yaitu adanya pandangan ideologi radikal dan kriminalitas, aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan. Nah, ini harus kita hati-hati dan harus kita waspadai berdasarkan sumbernya. Ancaman itu yang pertama adalah
dari internal atau dari dalam negeri dari wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu ancaman eksternal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya adanya invasi militer. Nah, contohnya ada invasi militer yang berencana untuk menginvasi atau menyerang suatu negara. Spionase, selain invasi militer ada juga spionase, yaitu berasal dari negara atau kelompok yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu negara untuk mendapatkan informasi. Selain spionase ada juga penyebaran ideologi atau propaganda, yaitu berusaha mempengaruhi opini publik dengan penyebaran ideologi. Lalu juga ada pelanggaran wilayah udara atau laut, yaitu melanggar wilayah udara atau laut tanpa seizin, seperti pencurian ikan ya atau penangkapan ikan di laut pada batas teritorial dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh ancaman eksternal, artinya yang dilakukan oleh negara tetangga ataupun negara lain gitu ya. Salah satu contohnya adalah adanya pelanggaran terhadap wilayah udara ataupun laut. Tadi ada pencurian ikan dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifatnya, ada ancaman nyata, yaitu ancaman yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang nyata ini. Nah, dalam buku putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, halaman 22, yang termasuk ancaman nyata diantaranya yang pertama adalah Yang termasuk ke dalam ancaman nyata diantaranya adalah yang pertama ada terorisme dan radikalisme, juga ada separatisme dan pemberontakan bersenjata, juga bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah ancaman nyata atau terlihat secara langsung atau sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Nah, yang kedua yaitu ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui. Nah, bentuknya yang pertama yaitu bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisis strategis. Yang kedua, ancaman dapat berupa konflik terbuka dan juga perang atau konvensional. Dan yang ketiga, kemungkinan ancaman lainnya yang bisa terjadi. Nah, tentunya kita harus tetap waspada dalam mengatasi ancaman nyata maupun ancaman yang belum nyata. Lalu berdasarkan bentuknya, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah adanya agresi. Nah, agresi ini berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara berikut. Yang pertama, agresi bentuk invasi. Nah, invasi ini berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga adalah blokade. Nah, blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang keempat yaitu serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya itu bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
Lalu yang berikutnya adalah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas. Nah, itulah beberapa bentuk atau cara-cara terkait dengan agresi, di mana agresi itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau terhadap suatu negara. Lalu selain tadi ada agresi, yang kedua yaitu adanya pelanggaran wilayah. Nah, berdasarkan pasal 7, yang kedua itu adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersil. Yang ketiga yaitu adanya spionase. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Yang keempat adanya sabotase. Nah, sabotase yaitu untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Lalu juga ada aksi teror bersenjata, dan pemberontakan bersenjata. Nah, selain yang disebutkan di atas, separatisme dan radikalisme juga menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini dapat dilawan dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu menanamkan rasa nasionalisme terhadap diri kita masing-masing, ya, atau cinta terhadap tanah air, cinta tanah air. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.